Tema yang diberikan kepada saya di hari ini tentang merajut hidup ya. Saya suka tema-tema yang bentuknya adalah puitis ya. Seolah-olah hidup ini dirajut, dianyam gitu ya. Saya lebih suka dibandingkan tema yang jalani hidupmu dengan tanggung jawab. Itu terlalu gampang banget ditebaknya gitu ya. Tetapi buat saya adalah tema merajut hidup ini pasti kita semua masing-masing sudah mengalami. Nah, saya mau memulai untuk merajut hidup ini saya ambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya sudah menuliskan di depan ya supaya kita mudah sama-sama membacanya. Kita baca sama-sama ibu-ibu ya. 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Mazmur 139 ini mengawali ketika tema merajut hidup ini akan kita bahas hari ini. Kalau kita lihat di ayat 13 sebetulnya sampai ayat ke-18 ya, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan. Itu bait ketiga dari 4 bait dari seluruh Mazmur ini. Ya, kalau dikatakan orang-orang Yahudi melihat Mazmur 139 ini menjadi bagian di dalam the most excellent dari Mazmur itu sendiri ya. Mutunya sangat tinggi ya, isinya lalu strukturnya. Bahkan kalau kita lihat di bait pertama ini Daud menikmati kemahatauan Allah. Ya, dia menikmati kemahatauan Allah. Bait yang kedua dia menikmati kemahahadiran Allah. Dan bait yang ketiga dia menikmati kemahakudusan Allah. Pengenalan yang benar akan Tuhan menolong dia untuk dia semakin menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Nah, di ayat 13 sampai 18 saya ambil hanya ayat sampai 16 di sini ya. Dia berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa. Dan kalau kita belajar dari teologi sangat mendalam, sangat mendasar tentang pengenalan akan Allah ya. Daud mengajarkan kepada kita, kita bukan saja tahu gitu. Kita bukan hanya kenal Allah kita, tetapi kita menikmati hidup bersama dengan Allah. Bahkan kalau kalimat Daud, diam di rumah Tuhan untuk selama-lamanya di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, kalau dikatakan di dalam ayat ke-13 sampai ke ayat 18 ini sebetulnya ya, dia bicara mengenai tubuh. Bagaimana Daud begitu tercengang, begitu takjub, begitu gemetar akan kemahakuasaan Allah. Dan ketika dia melihat tubuhnya, dia menyadari ketika ada kalimat juga kalau kita pernah baca mungkin Isaac Newton bilang begini, tanpa bukti sama sekali, ibu jari saya saja sudah menyatakan bahwa Allah itu ada. Dan bagaimana dia begitu takjub menyadari dirinya yang sudah dibentuk demikian oleh Allah. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kalau kita tahu ya buah pinggang itu adalah gambaran bagian terdalam, bagian yang tersembunyi di dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Nah, inilah gambaran tentang keinginan terdalam di dalam hidup kita yang menyatakan Allah itu yang membentukku. Allah itu hadir, Allah lah pemilik hidupku. Dia menenun aku di dalam kandungan ibuku. Kata menenun ini adalah bicara mengenai apa? Satu keahlian tangan yang teliti. Seteliti mungkin, bekerja secara hati-hati dan melibatkan karya si pembuatnya. Kalau saya katakan itu bukan produk massal, ya produk yang sekali jadi itu. Kalau dibikin 1000 langsung jadi begitu ya. Tapi inilah produk yang handmade-nya Allah. Kalau batik kira-kira adalah batik tulis begitu. Dia bukan batik cap. Ya, jadi kalau kita lihat inilah yang Allah kerjakan gitu. Mahakarya Allah dengan ketelitian yang luar biasa, mahakarya Allah yang membutuhkan skill yang sangat tinggi dan pemikiran yang brilian. Inilah dasar bagaimana Daud sungguh menikmati kuasa Allah, menikmati pekerjaan Allah yang tidak terbatas di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, manusia itu adalah puncak ciptaan Allah. Sungguh amat baik, imago Dei. Gambar dan rupa Allah ada dalam diri manusia. Jadi kalau kita boleh melihat diri kita gitu ya, kita melihat diri kita bahwa kita harusnya bangga. Allah menciptakan kita dengan kasta yang begitu luar biasa, dengan kedudukan yang begitu tinggi. Tetapi seringkali kita tidak menyadari keunikan diri kita, kelebihan diri kita. Justru kita sibuk setiap hari membandingkan diri kita dengan orang lain.
Terutama orang-orang yang punya postur tubuh lebih bagus dari kita. Ya, saya kalau ditanya, ibu udah nonton film Barbie belum? Enggak nonton. Kenapa bu? Untuk apa nonton? Udah tahu ceritanya. Tapi keren loh bu badannya. Iya keren. Bandingkan dengan badan kita jauh lebih keren ya. Saya bilang. Jadi saya suka ketawa-tawa sama mahasiswa kalau mereka cerita. Tapi bagian saya adalah saya mau mengatakan bahwa ketika orang begitu terobsesi nonton film Barbie. Pasti ya, saya katakan lah mungkin penelitiannya cuma asal aja nih. 90% kali perempuan yang nonton pasti bilang gini. Andaikan badanku seperti Barbie itu. Saya yakin. Gak pernah ada yang bilang, ya Tuhan bersyukur aku badanku seperti ini, tidak seperti Barbie. Rasanya jarang. Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa ketika Mazmur 139 ini ditulis oleh Daud, dia justru menyadari inilah desain Allah, mahakarya Allah yang luar biasa. Kalau saya katakan tadi handmade-nya Allah. Ya sehingga mari ketika kita lihat, kita mau belajar hari ini tentang menunun hidup kita, seperti apa sih sebetulnya menunun hidup itu? Ya, mari kita sama-sama lihat satu persatu bagian ini. Dalam keajaiban hidup yang mengalir, ya saya katakan gitu ya, di dalam sepanjang alur waktunya Tuhan, kita adalah rajutan yang rumit namun indah di dalam karyanya. Seperti tangan seorang penenun yang cermat, kita pun sedang merajut benang-benang pengalaman, kesempatan dan emosi menjadi sebuah karya seni yang unik. Ibu bapak sekalian, di dalam hidup kita banyak pengalaman. Kalau orang bilang udah makan asam garamnya kehidupan, terutama yang usianya semakin lanjut. Lalu di dalam hidup kita banyak opportunity, kesempatan. Yang kadang-kadang kita ambil, yang kadang-kadang terlewat begitu saja. Dengan kalimat, aduh sayang aku gak tahu sih, coba aku tahu. Nah itu opportunity, kesempatan. Atau emosi kita yang campur aduk. Entah emosi bahagia, entah emosi kesedihan, entah emosi kecewa, entah emosi merasakan sesuatu yang tidak adil menimpa hidup kita, apapun itu. Tapi pengalaman, kesempatan, emosi, inilah karya seni yang unik dalam setiap kita. Jadi kenapa Tuhan menciptakan air mata? Kenapa Tuhan menciptakan satu senyuman? Kalau kita lihat ya mungkin ada lekukan di pipi kita gitu ya. Kita bisa tersenyum. Lalu mungkin ada air mata yang menetes. Bahkan gak sampai menetes, meraung-raung gitu ya. Tertawa kita bisa terbahak-bahak. Itu adalah karya yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Otot-otot di muka kita, di wajah kita adalah yang Allah ciptakan untuk kita. Ya, makanya kalau orang sakit itu dia hanya bisa terdiam, mukanya ekspresinya datar gitu ya. Nah kalau sekarang kita bisa menikmati mahakarya Allah dalam diri kita, bersyukurlah itu. Ini yang saya mau katakan, inilah arti bagaimana kita merajut kehidupan kita. Setiap benang yang kita pilih dalam rajutan hidup kita, itu mewakili berbagai momen berharga dalam perjalanan hidup. Kalau kita boleh berefleksi ke belakang, kita terdiam sejenak, kita akan bilang, Tuhan, aku punya benang sukacita. Benang sukacita itu pasti aku pilih benang yang terang, benang yang warna-warni. Itulah yang sudah mengisi hari-hariku dengan kegembiraan yang luar biasa. Itulah benang sukacita yang ibu bapak pilih. Atau sebaliknya, Tuhan, ada benang kesedihan di dalam hidupku, melambangkan kegelapanku, mengajarkan bagaimana aku harus bertahan dalam kondisi yang sesulit yang pernah aku alami. Tantangan hidup yang tidak mudah yang aku sudah lewati. Itulah menggambarkan benang-benang berwarna gelap. Merajut kehidupan itu seperti itu dalam hidup kita. Sehingga ada juga benang-benang cinta yang halus, benang-benang cinta yang mengikat hati kita dengan ikatan yang tak terputuskan. Kalau sinetron bilang ikatan cinta gitu ya. Kalau kita katakan inilah ikatan ketika kita ada di dalam tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hubungan suami istri, orang tua anak gitu ya, kakak dan adik, itulah ikatan cinta, benang-benang cinta. Jadi benang-benang apa yang sudah kita pilih? Benang-benang apa yang sudah kita nikmati dalam kehidupan bersama dengan Tuhan? Itu yang menggambarkan hidup kita. Nah ibu bapak, di dalam merajut kehidupan, kita menghadapi pilihan dan konsekuensi yang tak terhitung jumlahnya. Maksudnya begini, di depan kita seringkali ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Ketika kita salah memilih di alternatif 1, ke depan dampaknya akan seperti ini. Ketika saya salah memilih di alternatif 2, dampaknya seperti ini. Itu, ada konsekuensi. Makanya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, sekali seumur hidup, tidak ada yang namanya buku nikah itu adalah expired date-nya kapan. Seperti kita beli sarden.
Kita cari-cari kapan expirednya, nggak ada. Itulah konsekuensi pilihan yang menuju ke depan yang kita harus jalani. Ketika kita memutuskan juga untuk misalnya mengambil satu kesempatan untuk pelayanan bersama dengan Tuhan. Saya seringkali katakan ada harga yang harus kita bayar. Kita seringkali lupa. Mau melayani Tuhan tapi kita gak mau susah. Mau melayani Tuhan tapi kita gak mau ribet. Itu gak bisa. Melayani Tuhan ada konsekuensi yang harus kita jalani. Yang namanya harga yang harus kita bayar. Apa bentuknya? Uang mungkin. Tenaga. Dan yang paling sering mungkin perasaan. Ya, perasaan loh, itu gak mudah. Ketika orang mungkin ngomongin kita, ketika pekerjaan dan pelayanan kita tidak ada yang mengatakan terima kasih, ketika apa yang kita lakukan selalu salah, ketika kita butuh dikuatkan tidak ada yang menguatkan kita. Ibu bapak, inilah kehidupan yang kita jalani. Kadang konsekuensi itu mengikuti apa yang keputusan yang akan kita ambil. Makanya saya katakan pilihan dan konsekuensi itu tidak terhitung jumlahnya. Tapi bukan berarti membuat kita patah arang. Ya, kita memilih dengan bijaksana, kita menggabungkan berbagai benang yang harmonis dan membangun berbagai pola yang indah. Jadi kalau gambar ini di kanan ini ya, ini menggambarkan satu pola yang indah dengan aneka macam benang yang harmonis. Itulah kehidupan. Ada tangis, ada air mata, ada senyum, ada sukacita, apapun itu. Jadi hidup yang Tuhan anugerahkan itu, kalau orang mengatakan gini, hidup itu adalah kerja keras. Hidup itu adalah tantangan. Hidup itu adalah tangisan. Tapi di satu sisi bilang, enggak, hidup itu adalah sukacita. Hidup itu adalah senyuman indah. Hidup itu adalah pelukan hangat. Hidup itu adalah keceriaan setiap hari. Kita harus melihat inilah warna-warni dalam hidup kita. Sehingga kalau kita lihat foto hidup kita nih, kalau boleh dijejerin foto hidup kita ya, pasti foto hidup kita ada yang sedang ketawa, ada yang mungkin sedang nangis, ketika dalam kedukaan, ada yang sedang ketawa terbahak-bahak, tapi inilah rangkaian kehidupan kita. Jadi merajut hidup tidak semudah ketika kita menonton satu film yang kita mau atur, ya harusnya begini nih, ini harusnya sama ini jadian nih, ini lebih cocok sama ini. Ingat, hidup kita sutradaranya tuh Allah. Kita nih pemainnya, Allah yang mensutradarai kita. Jadi kita gak bisa mengatakan bahwa seperti saya nonton sinetron, saya mau peran utamanya si A sama si B jadian karena cocok sih sama-sama cakep dan ganteng. Gak begitu. Tapi hidup yang kita lakoni sekarang, kalau orang dunia mengatakan hidup adalah panggung sandiwara. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa bukan panggung sandiwara, tetapi hidup adalah anugerah yang Allah percayakan bagi kita dan Allah ada di balik semuanya, di dalam kedaulatan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan kita di setiap musim hidup kita. Walaupun kadang kita merasa bahwa Allah ada di mana. Apakah Allah peduli padaku? Apakah Allah melihat apa yang kulakukan? Apakah Allah merasakan apa yang sedang kurasakan sekarang? Ya, Allah, bukti cinta Allah bukan hanya hari ini, bukan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita melihat bagaimana penyertaan Allah yang sempurna. Saya ingat ketika memimpin satu KTB pemuda, ada seorang pemuda protes pakai tanda kutip. Waktu itu kami sedang membahas tentang kisah hidup Yusuf. Dia yang begini, Ibu, teman-temanku yang dari daerah datang ke Jakarta semua berhasil. Ya, saya lihat si Anu sekolahnya berhasil, kuliahnya begini, yang buka bisnis ini, yang punya ini begini. Aku udah bertahun-tahun di Jakarta, Bu. Aku gak ada hasil apa-apa. Jadi karena aku capek, aku suka tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa sih? Kok teman-temanku berhasil dan aku belum berhasil sampai hari ini? Itu saya ingat kita lagi bahas kitab Yusuf. Saya bilang gini, pada saat teman-temanmu berhasil, mereka ada di posisi ketika Yusuf mungkin di rumah Potifar. Atau ketika Yusuf menjadi raja muda, di endnya, akhirnya, ujungnya. Tetapi ketika kamu dan saya belum berhasil, kita mungkin ada di dalam penjara. Kita mungkin ada dalam perjalanan ketika kita dijual oleh saudara kita. Ketika kita dalam keterpurukan, dalam kesedihan yang kita gak tahu ujungnya apa. Tapi kisah Yusuf mengajarkan ujungnya ada di dalam kedaulatan Allah. Orang boleh mereka-reka apapun yang jahat untukku, tetapi Allah mereka-reka segala sesuatu yang baik untuk hidupku. Jadi waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Yang kadang kita pengen banget Tuhan, cepetin Tuhan. Ya,
Atau lambatin hidupku, aku masih mau sama orang tuaku. Jangan ambil dia terlalu cepat. Tapi kita mau belajar, waktunya Tuhan waktu yang terbaik. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Menurut kerelaan kehendak Tuhan. Tapi apakah mudah kita menerima hal itu? No, tidak mudah. Jadi di dalam setiap simpul yang kita buat, kita sudah putuskan begitu ya. Kita mengikat pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk apa? Menghasilkan sebuah karya seni yang menggambarkan siapa kita dan apa yang kita nilai. Jadi rangkaian kehidupan ini nanti suatu hari akan tertutup, akan ditutup oleh waktu. Akan ditutup oleh kesempatan yang tidak ada lagi. Sampai orang akan menyimpulkan siapa kita, bagaimana ketika kita berkarya, apa nilai-nilai hidup kita, dan bagaimana kita sudah menjadi berkat di dalam menjalani hidup kita. Cepat atau lambat kita ada di dalam antrian menuju kepada rumah yang kekal. Karena ini adalah sementara. Tapi apa yang mau kita tinggalkan menjadi satu rekam jejak begitu ya. Yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya selalu ingat dengan tokoh Tabita Dorcas. Bagaimana ketika Tuhan memanggilnya, dia bukan orang kaya loh. Dia hanya sekedar menjahitkan baju untuk janda-janda dan anak-anak miskin. Dia menggunakan talenta yang Allah percayakan bukan seperti orang yang di mimbar gitu ya. KKR gitu ya, lalu dipuja sana sini. No, dia melakukan apa yang menjadi bagian, dia hanya menjahitkan baju. Tapi ketika Tuhan memanggilnya pulang, dia ditangisi oleh banyak orang yang merasakan kehilangan dia. Bagaimana ketika kita dipanggil pulang? Berapa banyak orang yang menangisi karena sudah merasakan kasih sayang yang kita berikan. Sudah merasakan pelayanan yang kita berikan. Atau ketika kita pulang, kalimat yang pertama orang akan ucapkan, puji Tuhan dia pulang juga akhirnya. Kayak kita nonton sinetron kan, kalau ya tantenya itu ketabrak mati di jalan langsung mati. Puji Tuhan orang jahat itu memang pantas mati gitu ya. Kalau nonton sinetron kan ibu-ibu gitu ya. Apalagi Indosiar ya kan. Ibuku jahat, dia menganiaya anakku menjadi apa, kan itu judulnya panjang lah pokoknya. Pokoknya intinya jahat. Nah ketika si peran yang jahat itu mati, kita pasti kan, walaupun kita bukan pemain ya kan, akhirnya mati juga. Emang jahat banget ya itu orang tuh gitu. Ya kan? Inilah hidup kita gitu. Sehingga kalau kita mau katakan, apa ya karya seni apa yang kita mau bangun? Apa saja yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita yang sekarang ada? Melalui rajutan kehidupan. Kita menemukan bahwa setiap benang memiliki perannya sendiri dalam menciptakan keutuhan. Kalau kita merajut dengan ketekunan, karya kita akan menjadi kuat dan kokoh. Kalau kita membangun dengan kesetiaan, yakinlah bahwa itu akan menjadi hal yang sungguh-sungguh bernilai bagi banyak orang. Tetapi ketika kita memberikan ruang juga bagi kesalahan, kadang-kadang ya, ketidaksengajaan. Nah, rajutan itu menjadi satu cermin buat kita berkaca, apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Apakah aku sudah melakukan hal yang tepat? Bijakkah ketika aku mendiamkan hal ini? Atau aku harus mengubahnya menjadi satu mahakarya yang indah? Jadi tidak ada orang, ibu bapak yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Tetapi yang terpenting ketika kita gagal, apa yang kita lakukan? Ketika kita gagal, kita mau bangkit dari kegagalan kita dan kita mau memperbaiki sehingga rajutan benang ini menciptakan satu keutuhan yang indah. Saya sangat yakin saya tidak bisa merajut. Tapi kalau orang merajut ini saya yakin ketika salah dia gak mungkin diemin kan. Ah salah, udah bodo amat lah. Gak mungkin, dia pasti bongkar kan. Dia bongkar walaupun sambil bersungut-sungut. Aduh banyak lagi yang salah. Tapi tujuan dia apa? Supaya menghasilkan satu rajutan yang indah yang bisa dipandang dengan sangat baik. Itu juga hidup kita begitu. Ketika kita menyadari bahwa ada ruang dalam hidup kita terjadi kesalahan, ya terjadi hal yang tidak benar gitu. Apalagi kita sadar bahwa Tuhan sebenarnya nggak mau saya melakukan ini, kita nggak mungkin bablas ibu bapak. Kita akan pasti berdiam, kita bongkar, kita perbaiki. Dan kita tahu Tuhan, kalau Tuhan sudah begitu mengasihiku, hidupku pun harus menyenangkan hatimu. Seperti apa? Di dalam proses merajut kehidupan kita menemukan kekuatan dalam ketidakpastian. Kadang-kadang seperti jarum ini kita berhenti. Aku gak tahu menerusin apa lagi. Aku gak tahu aku harus ketik apa, kristik nih ya, mendesain apa lagi. Karena aku betul-betul udah buntu, udah gak tahu lagi mesti ngapain. Karena memang ada kondisi kadang-kadang ada ketidakpastian yang kita hadapi.
Kita nggak pernah tahu akan hari esok. Gak usah bicara hari esok, 5 menit setelah ini pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu ketika kita akan mengalami esok, apakah ketika saya tidur hari ini Tuhan, esok saya masih bisa bangun. Apakah saya akan tidur selama tanpa pernah bangun lagi. Terlalu banyak kisah-kisah indah yang kita bisa lihat bagaimana Allah menjemput kekasih-kekasihnya, tidak dengan kondisi sakit, tidak dengan kondisi apapun, tapi justru dalam ketenangan dan dia bisa tertidur dengan lelap. Tuhan panggil. Jadi kita harus bersiap, cepat atau lambat Tuhan menjemput kita pulang. Ya, di dalam proses merajut kehidupan ini Ibu Bapak, kita lihat ya, seorang penenun kadang-kadang dia menciptakan pola baru. Artinya apa? Ada tantangan. Polanya baru loh, dia baru pernah bikin. Ada kesulitan. Bahkan ada hal-hal yang tak terduga yang harus saya lakukan sehingga saya harus berani melakukan perubahan. Apakah hidup kita akan datar begitu saja? Kita kan kadang-kadang mengambil satu keputusan yang berbeda. Sama seperti yang gampang deh. Ibu-ibu ke salon. Biasa rambutnya panjang tiba-tiba bablas mau pendek. Ya, pasti ada langkah ke depan. Waktu ngaca mati kependekan. Beli wig misalnya. Bisa kan? Atau karena kependekan gak keluar rumah dulu 3 bulan. Sampai dia numbu. Kenapa gak keluar rumah? Aduh kurang sehat. Padahal rambutnya terlalu pendek. Ngerti ya? Jadi setiap keputusan yang kita ambil kan ada konsekuensinya tuh. Setiap hal yang kita bilang sesuatu yang baru yang kita mau lakukan ada tantangannya. Ada perubahan-perubahan yang mesti kita antisipasi. Bahkan kita gak bisa mengelak ketika itu memang terjadi pada saat itu. Nah kita harus apa yang kita lakukan? Kita mesti tetap teguh. Kita terus merajut dengan ketekunan yang Allah berikan. Merajut dengan keberanian. Ya, karena di dalam setiap jalinan yang kita buat ini Ibu Bapak, dia mengasah kekuatan kita, dia mengasah adaptasi kita untuk terus melangkah maju. Jadi jangan pernah katanya kerikil membuat kita berhenti berjalan. Kalau di dalam sepatu kita ada kerikil, lalu jangan membuat kita berhenti berjalan. Apa yang kita lakukan? Iya buang ya, angkat kerikilnya buang. Jangan dibilang sayang kerikil lumayan bisa diasah, gak gitu kan. Jadi artinya kalaupun kita menemukan tantangan, itu jangan membuat kita berhenti. Tantangan dalam hidup selalu ada. Dan membuat seperti jarum ini dia berhenti, dia gak tahu mesti ngapain. Tapi yang jelas kita tahu dalam hidup kita, masalah, tantangan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Sehingga kalau kita mau menyadari Ibu Bapak, masalah yang kita hadapi bersama dengan Tuhan tidak pernah tidak ada solusi. Dia pasti memberikan solusi lewat berbagai cara. Kalau saya bilang di kampus sama teman-teman saya gini, mungkin banyak orang tidak suka sama kita. Karena kebijakan yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil sebagai pimpinan, hal-hal yang mereka salah kita tegur gitu. Karena itu kita wajib lakukan. Tetapi percayalah, banyak orang-orang baik yang juga mendoakan kita. Tuhan mengirimkan banyak orang baik yang mensupport kita dalam pekerjaan kita. Walaupun kita gak bisa lihat mereka itu siapa. Ya, kita bisa kuat dalam pelayanan, kita bisa kuat di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga, ibu bapak. Itu ada orang-orang di balik layar yang kita gak pernah tahu. Tapi mereka setia mendoakan kita. Bahkan kadang-kadang waktu sharing gitu ya, kalau saya lagi sharing gitu, mungkin sekitar 1 bulan kemudian orang itu bisa tanya, Wifa, gimana masalah ibu udah selesai belum? Saya sambil masalah yang mana ya? Yang waktu ibu cerita ini, oh iya ya udah. Ya saya doain ibu loh. Senang dengernya ibu sudah menyelesaikan masalah ibu. Walaupun waktu saya cerita itu, saya tidak berharap dia mendoakan saya. Saya cuma mau melepaskan unek-unek saya ketika saya banyak masalah di kampus misalnya. Tetapi itulah yang saya katakan, Tuhan mengirimkan orang-orang baik yang mendoakan saya. Tuhan mengirimkan orang-orang baik yang mendoakan Bapak Ibu. Sehingga dalam perjalanan kita merajut kehidupan ini, jangan pernah takut. Kita gak pernah sendiri. Karena Tuhan mengirimkan banyak orang baik untuk kita. Walaupun mungkin kita gak bisa lihat ada berapa orang. Ya bukan berarti dia kasat mata ya kayak film-film itu. Di sekeliling kita banyak aura-aura gitu. Enggak. Tetapi saya mau katakan adalah banyak orang yang setia mendoakan kita. Ya, sama seperti Tuhan setia dalam hidup kita, dia juga memberikan orang-orang baik dalam hidup kita. Sehingga ibu bapak yang saya kasihi, ingatlah, ada 4 hal yang saya mau bagikan dalam perenungan kita pada siang hari ini. Yang pertama, rajutan kehidupan kita membentuk gambaran yang unik dan tak tergantikan.
Kalau ibu bapak yang suka membuat kristik, jahitannya, waktu ibu bapak jahit coba baliklah bagian belakangnya. Berantakan luar biasa kan? Nah, seperti itulah kadang-kadang. Kita melihat baliknya. Kita bukan melihat hasil atasnya akhirnya. Jadi rajutan kehidupan kita itu ada gambaran-gambaran unik yang tak tergantikan. Perjalanannya begitu rumit, yes. Begitu jauh, iya. Susah banget. Tetapi hasilnya terbaik. Kalau gambar kupu-kupu ini kelihatannya bagus. Coba kalau saya balik tuh ya. Pasti berantakan, ada yang gini-gini benangnya ya. Gambar apaan sih gitu. Tapi jadi kupu-kupu yang indah ya. Yang kedua, melalui benang-benang yang bersatu, kita bisa menghadirkan cerita yang hanya kita yang bisa menuliskannya. Jadi saya kalau memulai kuliah dengan mahasiswa, saya suka bilang gini, kamu punya kelebihan dalam dirimu, kamu juga punya kekurangan dalam dirimu. Ada tantangan dalam hidupmu, ada juga kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau di dalam teori manajemen namanya analisis TOWS atau SWOT. Dulu namanya SWOT, sekarang TOWS. Tantangan, opportunity, weakness dan strength. Kekuatan, kelemahan gitu ya. Lalu opportunity, kesempatan dan ancaman. Kamu buat masing-masing ya. Paling sedikit 3. Lalu dia bilang, iya Bu, boleh nanya-nanya gak? Maksudnya boleh nanya, saya kan lihat saya sama dia sama nih Bu, punya kesamaan. Jangan-jangan saya punya SWOT sama dia sama Bu. Strength saya, bagaimana kok bisa sama? Kan itu dirimu sendiri. Kalau kamu lihat sepertinya sama, tapi sebenarnya kalian gak sama. Itu yang saya mau katakan. Bahwa cerita itu, merajut hidup itu hanya kita yang bisa menuliskannya, tak bisa diwakilin gitu loh. Hanya kita yang tahu. Kalau ditanya Allah itu baik, yes. Seberapa baiknya Allah dalam hidupmu. Makanya ruang kesaksian itu ada seperti itu. Jadi saya mau menyaksikan Bapak Ibu, tapi saya nggak pinter ngomong deh. Kak Marle wakilin saya ya, nggak bisa. Mana ada kesaksian diwakili? Nggak ada. Jadi kalau kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, karena hanya kita yang merasakan itu gitu loh. Dan setiap orang berbeda merasakannya. Yang pasti Tuhan itu baik, iya. Tetapi bentuk kebaikan Tuhan kepada setiap kita merasakannya berbeda. Jadi gak bisa diwakili. Itu yang saya bilang, gambaran kehidupan dari benang-benang yang kita rajut itu hanya kita yang bisa menceritakannya. Hanya kita yang bisa menuliskannya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang saksi, sama seperti juru bicara di pengadilan. Ya kan ditanya, ada saksi, ya tolong hadirkan. Saksi ini memberatkan, apa saksi ini meringankan gitu kan. Kan gak bisa diwakili. Sama. Kalau saya mau menyaksikan kasih Kristus, saya gak bisa minta perwakilan anak saya, dia lebih pintar ngomong Pak dibandingkan saya. Tapi perasaan kami sama kok, kami sering sehati, gak bisa. Ya, jadi kalau kita mau menyaksikan kasih Kristus, mau menyaksikan kebaikan Kristus di dalam hidup kita, ketika kita merajut hari-hari kita, mulailah sekarang. Ya, di dalam kelompok. Kalau kita yang punya kelompok kecil itu biasanya lebih enak tuh. Ya. TikTokannya lebih enak ya. Bahkan kalau kelompok kecil gak disuruh kesaksian pun dia kesaksian. Begini ya Bu Iva ya, saya tambahkan sedikit ya. Saya kan gitu kan gak mungkin, bukan ruang kesaksian, saya kan gak mungkin ngomong begitu. Tetapi itulah mengungkapkan bahwa dia gak tahan kalau dia gak menceritakan kebaikan Tuhan gitu loh. Ya. Nah yang ketiga, setiap rajutan adalah jejak perjalanan kita. Perhatikan, setiap rajutan adalah jejak perjalanan kita. Sama seperti kalau kita jalan di tengah lumpur, di tengah semen yang masih basah, di tengah pasir, itu ada jejak kaki kita. Seperti itulah kira-kira ya. Setiap rajutan itu mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih, dan motivasi untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat loh, versi terbaik dari diri kita, bukan diri orang lain. Mengalahkan diri itu lebih susah daripada mengalahkan orang lain, percaya saya. Ya, kalau kami kan suka berlomba-lomba siapa jadi profesor duluan gitu kan ya. Aku duluan loh, kita masukin, nah itu mengalahkan orang lain. Jadi begitu dia udah selesai, yes aku duluan jadi profesor, kok belum kan? Nantilah tiba giliranmu. Itu gampang. Satu hari kelak kita juga bisa mengalahkan orang lain kembali. Tapi bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri kita itu mengalahkan diri kita sendiri. Yang kadang-kadang aku pengen banget, tapi aku tahu ini gak boleh, tapi aku pengen banget gitu. Ya saya tuh inget banget waktu saya harus berobat ke dokter ya. Pantangan saya itu makanannya semua harus berwarna putih dan tidak boleh ada sambal. Jadi sibuklah saya sawi putih,
jamur putih, ya, kembang tahu, pokoknya ujungnya putih kan, tahu. Begitu sambal, gak ada sambal warna putih. Semua sambal ada merah, hijau, berarti saya gak bisa makan sambal. Sebenarnya itu kata dokternya. Dan waktu saya makan ya, saya lihat teman-teman saya makan, ada yang bakso, ada yang gini. Fa, masih itu Bu Iva makannya? Iya. Emang hari keberapa? Kata dokternya 15 hari. Ini baru hari keberapa? Baru hari pertama. Ya Allah, masih 14 hari lagi gitu kan. Dan mereka dengan wajah prihatin melihat saya makan gitu ya. Bu Iva gak nambah? Enggak. Kenapa gak nambah? Karena gak ada sambal gitu ya. Bu, Ibu kalau begini tiap hari pasti kurus Bu. Betul kurus. Tapi betapa tersiksanya saya dengan sayur yang warna putih itu gitu kan. Jadi saya mau kata itu mengalahkan diri saya sendiri loh. Padahal saya tahu saya lagi sakit. Tapi berkata tidak, aduh Tuhan saya gak tahan, gak makan sambal beneran gitu ya. Jadi ada hal-hal dalam hidup saya selalu menjadi mendorong diri saya adalah versi terbaik dari diri saya sendiri. Saya gak mau bandingin sama orang. Jadi kalau orang lain bilang, Bu Iva harus begini, kita begini loh Bu, ini begini. Saya suka cuma bilang, baru semalam saya ngomong sama Heri gini. Kalau teman-teman saya bilang gini, kita harus kejar sampai ini ya profesor ya, kita harus begini ya, begini. Saya cuma bilang sama Heri gini, ketika orang lain punya mimpi menjadi profesor, menjadi ahli ini, menjadi ini, aku juga punya sesuatu hal yang mereka nggak punya gitu. Jadi kalau ditanya aku puas dengan diriku, aku puas. Aku bersyukur banget Tuhan memberikan aku seperti ini, karena mereka nggak punya, aku punya gitu. Sebaliknya mungkin mereka juga ngelihat saya gitu ya, kok Bu Iva gak mau sih itu? Enggak, belum waktunya itu. Tapi aku punya sesuatu yang aku bisa kerjakan saat ini dan aku yakin itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan aku mengejar gelar profesorku itu gitu ya. Sampai sekarang pun saya masih mandek, masih poin-poinnya masih saya tertatih-tatih mengumpulkan. Tapi buat saya bukan itu tujuan saya menjadi seorang dosen. Karena saya sangat percaya setiap orang ketika sampai di taraf paling tinggi profesor, apa yang dia lakukan? Dia akan menjadi seorang pengajar di mana-mana tempat. Dia akan susah menjadi seorang yang bisa diajak bicara sama mahasiswanya. Dia akan susah punya waktu gitu ya. Saya udah banyak melihat contoh-contoh puluhan orang yang udah jadi profesor. Saya cuma berpikir waktu kita menjadi dosen, apa sih sebetulnya motivasi kita? Betul menjadi profesor itu mimpi setiap orang. Tetapi bukankah kita tidak boleh mengorbankan mahasiswa kita? Jadi kalau mahasiswa bilang gini, dosennya gak perlu pinter-pinter banget Bu. Yang penting punya waktu buat kita, mau ngedengerin, kita sharing dia bisa berini gitu. Bahkan ada mahasiswa kalau WA saya gini, terima kasih ya Bu, setelah 2 bulan saya cari sana sini dengan Ibu, hanya ketemu jawaban itu. Tuhan menolong Ibu. Saya sampai bilang, saya sebenarnya gak tahu mukamu kayak apa loh. Pertama WA-mu tidak berfoto, kedua fakultasmu sama saya lain. Kenapa kamu bisa WA saya pun saya tidak tahu gitu ya. Teman-teman yang kasih nomor WA Ibu. Tapi aku bersyukur loh Bu, aku mengenal Ibu. Jadi buat saya, dia pun siapa saya kagak tahu. Tapi yang saya tahu adalah saya bisa dipakai Tuhan menolong dia. Janjiannya kapan mau ketemu nanti 4 September ketika kuliah pertama. 4 September ya Bu, saya ketemu Ibu biar Ibu bisa lihat muka saya. Yes, 4 September kita ketemu. Kayak apa mukanya pun saya tidak tahu. Ya karena begitu banyak mahasiswa. Tapi buat saya adalah, itulah yang saya mau lakukan buat diri saya. Saya mau memotivasi diri saya menjadi versi terbaik buat diri saya, bukan buat saya bandingin sama orang lain. Saya senang kalau lihat orang yang saya bilang tadi, cekatan ya. Saya iri mungkin dengan orang-orang yang bisa bagi waktu dengan baik. Menjadi ibu yang luar biasa gitu ya. Kayak teman saya, telaten banget ngurus anaknya. Adik saya pun begitu. Saya lihat kok adik saya itu telaten, anaknya masih dibekelin, kuliah masih dibekelin gitu ya. Makanya suka joke anak saya 2 begini. Waktu ditanya, apa yang paling terkesan masakan mamamu yang paling terkesan dalam hidupmu? Wah, ponakan saya bilang, ini begitu. Anak saya gini, Mama, nasi hamwors, nasi nugget gitu ya, mie goreng, bumbu instan sama nasi goreng, ya itulah mama kita gitu ya. Walaupun mereka bercanda-bercanda dalam hati saya, iya gila juga ya gue kalau bekelin anak begitu tuh, kagak sempet-sempetnya gitu ya. Tapi buat saya iya, saya harus berubah menjadi lebih baik. Walaupun mereka sekarang udah kerja gitu ya, udah dewasa, tetapi minimal ada yang dia ingat, mamaku ini ada satu kelebihan yang dimiliki, bukan hanya kelebihan berat badannya maksudnya ya, kelebihan yang lain yang orang lain gak punya tapi mamaku punya gitu. Ya jadi saya berpacu untuk memotivasi versi terbaik buat diri saya sendiri. Dan yang terakhir adalah di dalam rajutan kehidupan kita gitu ya, kita menemukan keindahan dalam kerapuhan. Menarik ya. Waktu kita rapuh, sering nangis, kalau orang mewek gak berhenti-berhenti. Tapi disitulah kita bisa menemukan keindahan. Salah satunya hubunganku dengan Tuhan. Aku bisa cerita sama Tuhan. Ya, seperti rajutan yang terbuat dari berbagai benang yang berbeda, kita adalah kombinasi dari berbagai sikon yang ada.
Namun di tengah kerapuhan itu kita menemukan kekuatan untuk terus melanjutkan dan terus merajut kisah hidup kita dengan pertolongan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa melakukan dan merajut hidup kita dengan sempurna sampai nanti Tuhan panggil kita pulang kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Roma 8 ayat 28, yuk kita baca sama-sama ibu-ibu ya. Sebagai penutup, sebetulnya sih pasti udah banyak yang hafal ya, ini sering banget. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. Bahwa dalam merajut kehidupan kita, nih ada seseorang, ada pribadi yang terus menerus ada dalam hidup kita. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu penghiburan yang Allah berikan. Merajut kehidupan menakutkan kalau tidak ada Tuhan bersama dengan kita. Tapi merajut kehidupan ada sesuatu yang mengasihkan. Seperti kita tadi membuat kristik, memilih benang-benang mana yang mau kita pakai sampai akhirnya menghasilkan lukisan yang indah. Kiranya hidup kita juga boleh indah di mata Tuhan ketika Dia sedang merajut hidup kita sekarang. Di dalam sukacita, di dalam duka cita, di dalam tangisan, air mata, sukacita. Ingatlah bahwa kita akan menghasilkan menjadi satu mahakarya Allah yang indah di tangan Allah, Sang Pemilik hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi saleh-saleh Tuhan yang terus setia sampai Tuhan memanggil kita pulang. Ibu bapak yang terkasih, apakah ada yang mau men-sharingkan? Ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan rajut dalam hidup ibu bapak? Boleh? Satu orang sebelum ditutup. Silakan. Siapa yang mau menceritakan? Apa yang menjadi atau apa yang sudah Allah rajut dalam hidup kita? Ada yang mau bagikan? Oh ya, nanti pasti kalau sambil makan pasti cerita biasanya. Kalau sambil makan ibu-ibu memang kelebihannya di situ ya, kita ya. Bisa multitasking, makan sekaligus cerita ya. Oke,